إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara berita-berita yang hari-hari ini kita dengar, yang tentu akan yang mendengarkannya jika dia adalah orang-orang yang beriman, dia akan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh mereka, yaitu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Man lam yasurruhu ma yasurrul mu'minin wa yasu'u ma yasu'ul mu'minin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak merasa bergembira dengan kegembiraan kaum mukminin ataupun tidak merasa tersakiti dengan apa-apa yang menyakiti kaum mukminin, falaysa minhum, maka sesungguhnya orang tersebut bukan bagian dari mereka. Maka tentu bagi orang-orang yang beriman akan ikut merasakan kesedihan dan kepedihan, derita yang dialami oleh sebagian saudara-saudaranya di sebagian tempat, khususnya di Palestina, yang beritanya telah mutawatir dan telah menyebar. Maka di antara hal yang disyariatkan bagi kita jamaah sekalian adalah untuk mendoakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, menguatkan mereka, dan diberikan kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Bahkan bukan hanya musuh mereka, musuh Allah dan Rasulnya, musuh seluruh kaum mukminin. Karena mereka adalah orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Quran sebagai para pembunuh. Bukan hanya membunuh orang-orang biasa, mereka adalah pembunuh para nabi. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Katakanlah kepada mereka orang-orang Yahudi itu, jika mereka merasa beriman, falima taqtuluna anbiya Allah min qablu. Kenapa kalian membunuh para nabi-nabi Allah
sebelumnya in kuntum mu'minin, jika kalian merasa beriman. Maka perhatikanlah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya kaum Yahudi, bangsa Yahudi adalah mereka para pembunuh. Jangankan orang-orang yang biasa, para nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka, ketika tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka mereka tidak segan-segan membunuh para nabi dan rasul. Maka bagaimana kiranya orang-orang yang biasa seperti kita? Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul untuk mengingatkan kalian, mendakwai kalian, kemudian keinginan kalian tidak sesuai dengan keinginan mereka, dengan dakwah mereka, fafariqan kadzdzabtum, sekelompok dari nabi itu kalian dustakan, wa fariqan taqtulun, dan sekelompok lagi kalian bunuh. Maka berhati-hatilah terhadap orang-orang Yahudi, karena mereka adalah para pembunuh semenjak dahulu. Bukan hanya membunuh masyarakat biasa, bahkan mereka membunuh para nabi dan rasul. Waspada jamaah sekalian dari orang-orang Yahudi. Jangan sampai orang-orang Yahudi ini sampai ke negeri kita melalui orang-orang Syiah dari Iran. Orang-orang Syiah Rafidhah adalah merupakan tangga masuknya orang-orang Yahudi ke negeri kaum muslimin. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak heran di hari-hari ini jika mereka membunuh para wanita, membunuh anak-anak. Naam, karena mereka adalah para pembunuh nabi dan rasul. Para nabi dan rasul yang datang kepada mereka, mendakwai mereka, mengingatkan mereka ketika keinginan mereka tidak sesuai dengan keinginan para nabi dan rasul mereka yang diutus ke tengah-tengah mereka, mereka tidak segan-segan membunuh. Naam, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk merasakan apa yang dirasakan oleh kaum mukminin di sana. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah seperti satu bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Naam, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam, man lam yasu'u ma yasu'ul mu'minin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak merasakan apa yang dirasakan, yang diderita oleh kaum mukminin yang lainnya, boleh mengatakan falaysa minhum, maka itu menunjukkan bahwa orang itu bukan bagian dari kaum mukminin. Naam, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita dari jauh hendaknya kita mendoakan mereka. Di setiap kita berdoa, kita selipkan doa-doa kita untuk buat mereka. Jangan sampai kita menganggap bahwasanya doa ini tidak ada manfaatnya. Doa adalah silahul mu'min. Doa adalah senjata kaum mukminin. Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsirah. Betapa banyak jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang besar. Apa sebabnya jamaah sekalian? Karena doa-doa mereka. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innama yansuru hadhihi al-ummah bidu'afaihim wa du'aihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya kepada umat ini disebabkan karena orang-orang yang lemah yang ada pada umat ini, bidu'aihim, melalui doa-doa mereka, wa salatihim, salat-salat mereka, wa ikhlasihim, dan keikhlasan mereka. Selama kita masih salat jemaah sekalian, masih kita berdoa, masih kita memperhatikan orang-orang yang lemah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya. Kemudian di antara sifat-sifat orang Yahudi
yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Jum'ah, yang sering kita dengar Allah mengatakan tentang mereka, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu kitab Taurat, thumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak mengamalkannya, kamathalil himari yahmilu asfara, perumpamaannya adalah mereka seperti keledai. Naam, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang Yahudi sebagai keledai. Kenapa? Mereka diberikan kitab Taurat tetapi mereka menolaknya. Jangan sampai kita semisal dengan mereka jemaah sekalian, ada Al-Quran di tengah-tengah kita, kita tidak mau mempelajarinya, tidak mau menerimanya, tidak mau mengamalkannya. Jangan sampai kita mirip-mirip dengan orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala berikan perumpamaan kepada mereka bahwa mereka diberikan kitab Taurat kemudian mereka tidak mau mengamalkannya, maka perumpamaan bagi mereka adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tetapi mereka tidak memahami maknanya. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah, dan sejelek-jelek perumpamaan buat mereka kadzdzab alladzina kadzdzabu bi ayatillah, yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Perhatikan, Allah menamai mereka orang-orang Yahudi sebagai kaum zalimun. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, Allah tidak memberi mereka petunjuk kepada orang-orang yang zalimin. Itu disebabkan karena mereka diberikan kitab Taurat kemudian mereka tidak mau mengimaninya, bahkan mereka membunuh para nabi dan rasul yang berdakwah di tengah-tengah mereka. Falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Kenapa kalian membunuh para nabi-nabi Allah jika kalian mengaku orang-orang yang beriman? Mari kita jemaah sekalian, naam, memberikan dukungan kepada para dai yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Naam, jangan sampai kita membenci mereka. Naam, karena apabila kita membenci mereka, maka keadaan kita tidak jauh beda dengan orang-orang Yahudi itu. Waliyadzubillah. Ikhwani fiddin, rahimani rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan di mana saja mereka berada, yang mereka saat ini dizalimi. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Dan di antara petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, ketika di sebagian tempat kaum mukminin mendapatkan gangguan, dizalimi, maka Nabi alaihi salatu wassalam pernah kunut nazilah selama 1 bulan. Pada saat beliau mengutus sahabat-sahabatnya yang dikenal sebagai para qurra, para penghafal Al-Quran, beliau diutus untuk berdakwah. Ternyata mereka dikhianati. Nah, mereka meminta beberapa orang sahabat dari penghafal Al-Quran untuk diajarkan kepada mereka agama ini, Al-Quran. Ternyata sampai di sana dibunuh, dikhianati. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan para pembunuh selama 1 bulan. Beliau kunut di setiap akhir pada rakaat setelah beliau bangkit dari ruku, beliau kunut nazilah. Maka siapa yang melakukan kunut nazilah di hari-hari ini untuk kaum muslimin di Palestina, di Gaza, dan juga mendoakan keburukan dan kehancuran bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, dan siapa saja yang bekerja sama dengan mereka dalam memerangi kaum muslimin di sana untuk mengusir mereka dari tanah mereka. Naam, maka tidaklah diingkari jika ada orang-orang yang melakukan kunut nazilah jamaah sekalian. Dan beberapa ulama kita telah berfatwa akan disyariatkannya kunut nazilah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'aluka ya rabbana bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula an tansura ikhwanana al-mustad'afina min al-muslimina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana المستضعفين من المسلمين
في فلسطين وفي كل مكان. اللهم احفظ مسجد الأقصى من اليهود والنصارى. اللهم حرر مسجد الأقصى من اليهود والنصارى. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم زلزلهم زلزالا، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله